Bapak, Ibu, saudari dan saudara sekalian, semoga Tuhan memberi kita sekalian damai. Kita berjumpa lagi dalam program Renung edisi Minggu 6 Juni 2021 bersama saya, Saudara Hans OFM. Marilah kita mengawali refleksi ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dan agung bagi kami. Terima kasih karena pada hari ini secara khusus kami kembali diingatkan betapa kasih-Mu itu sungguh nyata bagi kami melalui santapan rohani tubuh dan darah Kristus Putra-Mu yang memberikan jaminan keselamatan kekal bagi jiwa kami. Semoga kami senantiasa mengagungkan misteri tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami pun boleh mengalami hasil penebusan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari dan saudara, bacaan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari dan saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa perayaan ini ada? Atau mengapa perayaan seperti ini harus ada? Jawabannya, karena sebagaimana fisik
atau badan membutuhkan makanan jasmani, demikian pun jiwa manusia membutuhkan makanan rohani, makanan spiritual. Dan bagi kita umat beriman, makanan rohani ini hadir dalam Ekaristi Kudus, di mana di dalamnya kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Dalam refleksi saya pribadi, perayaan hari ini sekiranya memiliki 3 ajakan untuk dilakukan. Pertama, ajakan bersyukur. Perayaan hari ini mengajak umat beriman untuk bersyukur atas kasih Yesus yang telah memberikan dan mengorbankan dirinya menjadi santapan rohani yang memberikan jaminan keselamatan kekal. Kata-kata Yesus yang kita dengar dalam Injil, "Ambillah, inilah tubuhku dan inilah darahku," adalah bukti kasih Yesus yang total, yang memberikan dirinya bagi kita yang mengimani dan juga mengamininya. Maka ajakan bersyukur adalah pantas. Kedua, rasa syukur atas kasih Yesus itu perlu diungkapkan dalam sebuah tindakan nyata, yaitu dengan semakin mencintai Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur dalam Ekaristi Suci. Maka saudari dan saudara sekalian, ajakan yang kedua dari perayaan hari ini adalah agar umat beriman semakin mencintai Ekaristi Suci. Mencintai Ekaristi nyata dalam sikap menghormati dan menghargai Ekaristi. Yang ketiga, rasa cinta dan penghargaan yang tinggi pada Ekaristi Suci tentu tidak dibarengi oleh sebuah transformasi diri adalah sebuah omong kosong. Maka ajakan ketiga dari perayaan hari ini adalah marilah menjadi pribadi-pribadi yang ekaristis. Pribadi ekaristis berarti pribadi yang mau dipenuhi oleh semangat Ekaristi. Pribadi yang mau ditransformasi dalam dan oleh spirit Ekaristi. Dan spirit atau semangat Ekaristi itu adalah pemberian diri atau berbagi. Maka menjadi pribadi Ekaristis berarti menjadi pribadi yang mau memberi diri dan mau berbagi dengan ketulusan hati. Saudari dan saudara sekalian, inilah kiranya poin-poin refleksi yang bisa saya bagikan pada perayaan hari ini. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Amin. Marilah kita mengakhiri permenungan kita ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Semoga spirit perayaan hari ini, perayaan tubuh dan darah Kristus, memampukan kami untuk selalu bersyukur atas misteri agung ini. Dan semoga kami semakin hari semakin mencintai tubuh dan darah Putra-Mu yang senantiasa kami terima dalam Ekaristi Suci. Dan semoga kami boleh menjadi pribadi Ekaristis yang senantiasa siap untuk berbagi dan memberikan diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari dan saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.